Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Hari ini Injil Markus menampilkan 2 figur yang saling bertentangan. Ahli Taurat dan seorang janda miskin. Figur yang pertama ialah para ahli Taurat. Tentang mereka Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda-janda, sedangkan mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ini sangat kontras dengan figur kedua, yaitu seorang janda miskin. Janda miskin itu sudah tidak memiliki siapa-siapa untuk membantu dirinya. Bahkan mungkin untuk makan pun dia menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Sebagai janda yang miskin, tentu saja hidup wanita itu sangat susah. Namun, dia bersikap dan bertindak luar biasa. Sebab, sebagai persembahan, dia memberikan kepada Allah apa yang diperlukannya untuk menyambung hidupnya, yaitu seluruh nafkahnya. Kemiskinan tidak menghalangi dia untuk mengungkapkan syukur dan penyerahan dirinya yang bulat kepada Tuhan. Yesus memuji janda miskin itu. Jumlah pemberiannya memang sedikit, bahkan boleh disebutnya sedikit sekali. Namun Yesus memuji janda tersebut bukan karena jumlah yang diberikannya, tetapi karena diberi dengan tulus. Yesus katakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, melainkan oleh motivasi dan hati si pemberi. Inilah yang membuat persembahan si janda
menjadi bernilai. Gambaran kontras antara para ahli Taurat dengan si janda miskin menjadi permenungan yang mendalam bagi kita. Dari gambaran para ahli Taurat, kita belajar agar selalu waspada akan sikap diri yang berpusat pada diri sendiri. Sikap yang demikian itu akan menuntun kita untuk mencari popularitas diri. Dan hal itu juga akan membuat kita dengan mudah merendahkan sesama. Bahkan akan memangsa sesama yang lemah, miskin, kecil, dan tersingkir. Mereka ini sasaran empuk dari orang-orang yang haus penghormatan, haus popularitas, dan haus kekuasaan. Di pihak lain, kita dipanggil untuk belajar dari si janda miskin yang berani berkurban dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa menuntut imbalan. Itulah panggilan mulia yang hendak kita hidupi. Persembahan diri seseorang kepada Allah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Jumlah kecil yang dikorbankan lebih berharga dari jumlah besar yang tanpa disertai kurban. Cinta adalah keberanian untuk berkurban tanpa menuntut imbalan.